Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Maulid Nabi sudah menjadi bagian dari tradisi umat Islam yang tidak bisa dipisahkan dari budaya Nusantara. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat dan ciri khas tersendiri dalam merayakan Maulid Nabi. Mulai dari acara sederhana di surau-surau kecil hingga acara megah nan meriah. Memang ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang menolak perayaan Maulid Nabi. Mereka menganggap perayaan Maulid Nabi sebagai bid'ah yang tidak layak dilakukan. Tapi hal itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Asyarah Maulid Ad-Dibai menyimpulkan setidaknya ada 5 alasan mengapa kita harus merayakan Maulid Nabi, yaitu: pertama, merayakan Maulid Nabi sebagai wujud rasa bahagia dan gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pasti bermanfaat di dunia dan akhirat. Bagaimana tidak? Abu Lahab, paman Nabi yang dikenal sebagai seorang yang membenci dakwah Nabi saja, diringankan siksanya di neraka setiap hari Senin. Hal ini karena Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan, saking gembiranya atas kelahiran sang keponakan, Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaib. Artinya, Urwah mengatakan, Suwaibah adalah budak perempuan milik Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab memerdekakan Suwaibah, kemudian Suwaibah menyusui Nabi Muhammad yang baru lahir. Maka, ketika Abu Lahab wafat, sebagian keluarganya bermimpi bertemu Abu Lahab. Sayangnya, Abu Lahab terlihat sangat memprihatinkan keadaannya. Keluarganya bertanya, "Apa yang telah terjadi denganmu?" Abu Lahab menjawab, "Tidak ada kenikmatan bagiku setelah berpisah dengan kalian, kecuali aku diberikan minum di tempat ini atau alam akhirat, karena aku telah memerdekakan Suwaibah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, Nabi Muhammad saja banyak berpuasa di hari Senin sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahirannya. Karena dengan kelahiran Nabi Muhammadlah manusia menemukan cahaya agama Islam. Tentu, kita sebagai umatnya harus merasa sangat bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi. Artinya, diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari bahwa suatu ketika Rasulullah ditanyai mengenai kebiasaannya berpuasa di hari Senin. Rasulullah pun bersabda, "Di hari Seninlah aku dilahirkan dan di hari Seninlah diturunkannya Al-Quran kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, Allah memerintahkan kita untuk berbahagia dengan sebab rahmat dan pertolongan yang Allah berikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, artinya, katakanlah Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Quran Surat Yunus ayat 58. Dan rahmat terbesar yang Allah berikan bagi kita adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menegaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah bagi alam semesta. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Keempat, perayaan Maulid Nabi diwarnai dengan pembacaan sejarah kehidupan Nabi. Mulai dari kelahiran, budi pekerti, ciri-ciri fisik, kemuliaan serta mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Tentu hal ini akan menambah rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad serta memantapkan keimanan kita. Selain itu, perayaan Maulid Nabi juga sebagai wadah untuk mengajak umat Islam membaca sholawat kepada Nabi. Allah telah berfirman dalam Al-Quran agar umat Islam banyak membaca sholawat. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Kelima, perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah atau baik yang telah diajarkan turun-temurun oleh umat Islam sebelumnya. Apalagi perayaan Maulid Nabi umumnya diiringi dengan ceramah agama dan nasihat yang bermanfaat serta suguhan makanan yang diberikan kepada para hadirin. Para ulama mengambil dalil bid'ah hasanah dari nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Artinya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa perkara yang dilihat umat Islam sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut baik di sisi Allah. Dan perkara yang dilihat umat Islam sebagai perkara yang buruk,
maka perkara tersebut buruk di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Perayaan Maulid Nabi dihukumi sunnah karena tujuannya adalah meneladani baginda Nabi serta bersolawat kepadanya. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah tercela. Contoh lain yang juga berupa bid'ah hasanah yaitu pembukuan Al-Quran yang dilaksanakan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kita tahu bahwa jeripayah pembukuan Al-Quran tidak diperintahkan langsung oleh Rasulullah. Akan tetapi manfaatnya bisa kita rasakan hingga hari ini. Begitu juga dengan perayaan Maulid Nabi yang telah terbukti sejak dahulu berdampak positif bagi masyarakat luas. Sekian episode Muslimpedia kali ini, saksikan terus episode Muslimpedia lainnya hanya di Religiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.